berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang penemu lampu lalu lintas. Apa ya manfaatnya dari penemuan tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Adik-adik, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan ini sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah adik-adik, itu tadi kisah dari penemuan lampu lalu lintas. Cermati kembali teks eksplanasi tadi adik-adik. Nah dalam teks eksplanasi tadi kita bisa menemukan kosakata non baku dan kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut. Mari kita perbaiki bersama-sama berdasarkan tabel berikut ini adik-adik. Nah di sini Kak Citra sudah menuliskan ada beberapa kosakata non baku dan kosakata bakunya. Contohnya tadi di bacaan ada kosakata non baku ngelihat. Nah ngelihat itu kosakata bakunya adalah melihat. Lalu tadi ada kosakata non baku nemuin. Nah nemuin itu kosakata bakunya adalah menemukan. Lalu ada kosakata non baku sistem. Nah tulisannya bukan sistem tapi sistem. Nah adik-adik harus tahu ya. Lalu ada kosakata non baku enggak. Enggak itu bukan baku adik-adik. Kosakata bakunya adalah tidak. Nah di sini juga Kak Citra menemukan kalimat tidak efektif. Contohnya kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah kalimat efektifnya bagaimana dari kalimat ini? Karena kalimat ini terlalu mubazir, ada kata yang tidak perlu kita cantumkan di situ. Kalau sudah menunjukkan kita, maka tidak perlu ada kata semua adik-adik. Jadi kalimat efektifnya seperti ini. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Itu kalimat perbaikannya, kalimat efektifnya. Nah, di sini Kak Citra juga menemukan kalimat tidak efektif, yaitu tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Nah, ini ada kalimat yang tidak efektif di kata yang nemuin. Nah, yang nemuin ini kita bisa ganti dengan penemu. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Ini kalimat efektifnya adik-adik. Adik-adik harus ingat ya bagaimana kalimat efektif itu mengurangi kalimat yang seharusnya memang tidak usah ada di situ ya karena berlebihan, tetapi tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut atau tidak mengurangi arti dari kalimat tersebut. Mungkin adik-adik bisa menemukan kalimat tidak efektif yang lain dari bacaan tadi. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Nah, kosakata baku itu kita gunakan saat menulis surat resmi, saat berpidato di acara yang formal adik-adik, dan saat menyusun atau menulis karya ilmiah. Mengapa kita menggunakan kosakata baku? Ya karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga akan mudah dimengerti oleh semua orang. Selain itu, kosakata baku ini menjunjung tinggi bahasa Indonesia.
Kita telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas itu ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, banyak sekali loh adik-adik rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan itu terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, kalian bisa diskusikan dalam bentuk kelompok atau diskusikan dengan orang tuamu tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini Kak Citra punya contoh hasilnya adik-adik. Yang melaksanakan kewajiban itu adalah yang memiliki surat-surat yang lengkap saat berkendara seperti SIM dan STNK. Lalu memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Berkendara dengan kecepatan normal. Berkendara pada lajur jalan yang sudah ditentukan, lalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Itu untuk orang-orang yang melaksanakan kewajibannya saat berada di jalan raya. Nah, yang tidak melaksanakan kewajibannya itu pasti berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman, tidak memiliki surat-surat yang lengkap, berkendaranya melawan arah, berkendara dengan kecepatan yang tinggi, tidak mau berhenti ketika lampu merah, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Ini adalah contoh orang yang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Lalu apa akibatnya? Nah, akibat kalau tidak melaksanakan kewajiban, maka bisa ditilang polisi nih adik-adik. Lalu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bisa mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka, bahkan bisa korban jiwa adik-adik, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Jadi akibat saat kita tidak mematuhi aturan yang ada di jalan raya, ya ini adik-adik. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Tentunya mengganggu hak orang lain, karena jalan raya itu digunakan banyak orang adik-adik. Setiap orang itu berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang itu bisa melaksanakan kewajibannya. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Coba amati rambu-rambu lalu lintas berikut adik-adik. Apakah kalian pernah melihat rambu-rambu lalu lintas ini? Nah, yuk kita pelajari bersama apa sih maksud dari masing-masing rambu lalu lintas tersebut. Kita lihat rambu lalu lintas ini adik-adik. Yang pertama ada kata stop. Nah, di sini berarti dilarang berjalan terus. Wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Lalu tanda yang kedua, itu dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan atau hambatan atau gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan adik-adik. Untuk gambar yang ketiga, itu dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal dan wajib berhenti untuk mendapat kepastian yang aman. Lalu yang keempat ini larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau beroda. Adik-adik di sini dilarang masuk untuk kendaraan yang bermotor. Jadi ada tanda ada gambar motor lalu di garis begini ya. Jadi adik-adik harus tahu ini kendaraan bermotor itu dilarang lewat di situ atau dilarang masuk ke area itu. Nah, untuk rambu lalu lintas selanjutnya, nah seperti ini ya, ada warna hijau lalu ada
petunjuk arah. Nah, ini petunjuk arah ke Cibitung. Nah, ini adalah rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat. Bisa keluar dari jalan tol atau saat kita mau ada persimpangan jalan itu ke arah kanan ke arah mana, ke arah kiri ke arah mana. Itu biasanya ada seperti ini adik-adik. Lalu yang keenam itu adalah simbol atau rambu lalu lintas tentang rumah sakit adik-adik ya. Yang keenam itu rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Jadi kalau ada nama tempat lalu ada tulisan kilometernya, berarti jarak yang harus kalian tempuh ke tempat tersebut. Misalnya ke Dieng berarti 10 km lagi dari rambu lalu lintas tersebut. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Pastinya bermanfaat adik-adik, sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan, maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Tentunya sangat berpengaruh adik-adik. Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju kalau tidak ada petunjuk jalan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Masih ingatkah adik-adik tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja ya perubahan tersebut? Ayo kita pelajari bersama-sama. Adik-adik tentunya masih ingat tentang penemu radio, yaitu Guglielmo Marconi ya. Nah, Guglielmo Marconi ini lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia itu menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Lalu pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel adik-adik. Ini merupakan cikal bakal radio. Lalu pada tahun 1897, Marconi ini mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Lalu pada tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi ini terus berkembang adik-adik. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ini, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, ini tadi tentang Marconi yang menemukan radio. Tuliskan kembali apa sih manfaat yang kamu rasakan dari radio. Nah, dengan adanya radio kita bisa mendengarkan lagu, bisa mendengarkan berita-berita daerah, informasi penting, dan ceramah.
Dalam bidang ekonomi, radio itu juga membawa banyak manfaat adik-adik. Apa saja ya manfaat radio dalam bidang ekonomi? Nah, dalam bidang ekonomi, radio itu bisa dimanfaatkan sebagai media informasi tentang harga bahan pokok dan sebagai media untuk iklan produk adik-adik. Jadi ada iklan melalui radio, itu bermanfaat sekali di bidang ekonomi. Selain radio, ternyata banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Coba adik-adik tuliskan penemuan-penemuan berikut dan manfaatnya yang dirasakan di bidang ekonomi. Pertama adalah penemuan tentang telepon ya adik-adik. Apa ya dampaknya di bidang ekonomi? Nah, dampaknya di bidang ekonomi, telepon ini sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh. Lalu bisa menghemat biaya transportasi saat transaksi karena tidak perlu tatap muka adik-adik. Dapat disewakan ke orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Lalu dengan telepon ini kita bisa memesan barang dari tempat-tempat yang jauh tanpa harus bertatap muka. Misalnya Kak Citra di Semarang ingin beli barang di Jakarta. Kak Citra tidak perlu datang ke Jakarta, tapi melalui telepon ini Kak Citra bisa menghubungi penjual untuk membeli barang yang Kak Citra butuhkan. Lalu penemuan laptop dan internet nih adik-adik. Apakah ini berdampak di bidang ekonomi? Tentunya sangat berdampak adik-adik. Kita bisa mendesain poster untuk iklan dengan laptop ini. Lalu kita bisa mempromosikan produk melalui internet. Menjual barang-barang melalui internet. Nah, sekarang era digital seperti ini, segala sesuatu sangat mudah adik-adik. Kita bisa belanja dari rumah dengan menggunakan laptop dan internet yang ada. Nah, kita bisa membeli barang di berbagai tempat ya, di berbagai daerah, bahkan di negara lain. Misalnya Kak Citra bisa membeli barang dari Singapura, barang dari Korea, barang dari Jepang. Itu bisa Kak Citra akses melalui internet dengan menggunakan laptop adik-adik. Jadi sekarang sangat mudah sekali adik-adik dengan adanya penemuan ini. Lalu penemuan mobil atau angkot ya adik-adik ya. Nah, ini apakah berdampak di bidang ekonomi? Tentunya berdampak juga karena ini sebagai mata pencaharian para sopir angkot. Nah, sebagai alat transportasi menuju pasar atau pusat perbelanjaan. Bisa untuk mengangkut barang yang akan dijual ya, terutama pedagang-pedagang di pasar itu bisa mengangkut barang dagangannya menggunakan angkot. Nah, ternyata beberapa penemuan tadi itu berdampak di bidang ekonomi. Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Tentunya membawa adik-adik ya, membawa perubahan yang besar. Karena setiap kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dahulu. Jadi perlu adanya penemuan-penemuan baru yang bisa mempermudah dalam bidang ekonomi. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Iya, karena kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya kita tidak perlu tatap muka untuk melakukan transaksi dengan orang lain ya, melalui aplikasi saja kita bisa membeli berbagai macam barang ya adik-adik ya. Selain itu jangkauan promosinya yang lebih luas dengan adanya internet. Makanya sekarang ada Tokopedia, ada blibli.com, ada Bukalapak, ada Shopee dan lain sebagainya. Itu berdampak pada ekonomi. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Tentunya ada adik-adik ya. Karena dapat disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya itu untuk digunakan dalam hal penipuan, digunakan untuk alat transaksi jual beli barang-barang yang ilegal, barang-barang yang dilarang. Jadi ini kadang penemuan yang ada ini membawa dampak yang tidak baik juga atau dampak negatif. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6. Kita sudah belajar di tema 3, subtema 3 pembelajaran. Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Apa yang akan terjadi adik-adik? Maka dunia atau bumi ini tidak akan menjadi seperti sekarang ini ya. Dimudahkan dengan segala penemuan
yang ditemukan oleh para penemu-penemu. Misalnya tentang jalan raya ya. Jalan raya mungkin akan terjadi kekacauan kalau tidak ditemukannya lampu lalu lintas adik-adik. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan itu memberikan manusia itu akal dan kecerdasan. Cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dari perjuangan Bapak Habibie ini. Nah, Bapak Habibie ini termasuk salah satu penemu yang berasal dari Indonesia yang karya-karyanya sungguh luar biasa. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Nah, penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional adalah penemuan teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Methods. Nah, ini penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional. Lalu, sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Nah, beliau itu memiliki sikap disiplin, kerja keras, serta memiliki semangat dan tekad yang tinggi adik-adik. Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Nah, Habibie ini menunjukkan sikap cinta tanah airnya dengan mengharumkan nama Indonesia lewat penemuan-penemuannya. Lalu dia menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, lalu menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Beliau lalu menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga, serta mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer. Nah, ini Habibie tunjukkan sebagai rasa cinta tanah airnya kepada Indonesia. Adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Nah, adik-adik tentu ada hubungannya. Kalau kita disiplin dan mau bekerja keras dan bertanggung jawab, otomatis kita bisa meraih prestasi yang kita impikan, seperti Pak Habibie dari kecil sudah disiplin, sudah kerja keras, sudah bertanggung jawab, sampai akhirnya beliau menjadi penemu yang sangat berpengaruh di dunia internasional. Sikap disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab adalah sikap-sikap positif yang sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi sukses adik-adik. Nah, dengan memiliki sikap-sikap tersebut, seseorang dapat mewujudkan cita-citanya. Sikap disiplin saja tidak cukup. Sikap disiplin akan lebih baik jika didukung dengan adanya sikap bertanggung jawab dan bekerja keras. Seluruh sikap tersebut berhubungan satu sama lain dalam menentukan prestasi seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Jadi adik-adik, kalau kalian ingin mencapai cita-cita kalian, kalian harus disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab ya. Gambarlah satu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut. Gunakan 3 buah saklar dan 6 buah lampu. Nah, adik-adik harus menyiapkan 3 saklar dan 6 buah lampu. Nah, rangkailah itu dengan syarat jika saklar 1 dinyalakan, maka ada 2 lampu yang menyala. Lalu jika saklar 2 dinyalakan, maka akan ada 1 lampu yang menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka akan ada 3 lampu menyala. Nah, bagaimana ya cara menggambarnya? Nah, di sini Kak Citra sudah buat. Jadi, saklar 1 tadi jika dinyalakan maka ada 2 lampu menyala. Nah, di sini ada rangkaian seri adik-adik ya. Nah, ke-6 lampu ini dari masing-masing saklar yang ada itu terhubung dengan kabel ke arus listrik adik-adik. Rangkaian di sini antara saklar 1 yang lampunya 2, saklar 2 yang lampunya 1, saklar 3 yang lampunya 3 ini sebenarnya dibuat dengan rangkaian paralel ya. Kalau lampunya sendiri dari masing-masing saklar ini dibuat rangkaian seri. Kamu telah mengenal berbagai penemuan. Nah, penemuan-penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek
dalam kehidupan kita. Tuliskan saja penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagan di bawah ini. Nah, adik-adik bisa menuliskan apa penemuannya dan apa pengaruhnya di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Di sini Kak Citra sudah memiliki contohnya, misalnya penemuan lampu. Untuk sosial itu berpengaruh sebagai penerangan ketika berkumpul. Lalu di bidang ekonomi itu mendukung kegiatan jual beli di malam hari. Di bidang pendidikan, penemuan lampu ini berguna sebagai penerang ketika belajar. Lalu manfaat lampu untuk budaya, di bidang budaya, manusia itu bisa berkreativitas di malam hari seperti menggelar pertunjukan. Nah, ini pengaruh dari penemuan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Penemuan roda. Nah, untuk bidang sosial itu sebagai pendukung transportasi ketika ingin bertemu orang-orang. Lalu di bidang ekonomi pengaruhnya sebagai pendukung transportasi ketika ingin menuju pusat perbelanjaan. Lalu di bidang pendidikan itu sebagai pendukung transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah. Nah, di bidang budaya dengan penemuan roda ini, manusia itu lebih cepat sampai ke tujuan. Karena manusia itu cenderung malas berjalan kaki, adik-adik. Lalu di sini Kak Citra punya contoh lagi adalah penemuan televisi. Nah, di bidang sosial itu sebagai media hiburan ketika berkumpul. Di bidang ekonomi menjadi media periklanan atau sebagai sumber informasi tentang ekonomi. Di bidang pendidikan, televisi ini berpengaruh untuk mendapatkan ilmu tambahan, memperluas wawasan kita. Nah, kalau di bidang budaya itu sebagai media untuk mempublikasikan budaya suatu daerah. Demikian